yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan tidaklah kita bisa mengerjakan rangkaian ketaatan kita kepada Allah melainkan di situ disebabkan karena anugerah dan rahmat dari Allah Jalla Jalaluhu. Karena berapa banyak mereka ingin mendapatkan keistiqomahan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi mereka tidak bisa istiqomah di atas ketaatan tersebut, karena hakikat daripada keistiqomahan itu hanya bisa kita dapatkan disebabkan karena rahmat dari Allah Jalla Jalaluhu. Maka rahmat ini yang selalu dan senantiasa kita minta kepada Allah agar kita bisa selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Jalla Jalaluhu. Makanya bos sekalian, kalimat hidayah di dalam Al-Quran Allah tempatkan di surah pertama untuk selalu kita minta hidayah tersebut kepada Allah, yaitu dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan. Nah, sebenarnya dari segi terjemahan yang tepat di dalam ayat ini, Pak, itu bukan ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, bukan sebenarnya. Tapi yang benar dan tepat secara terjemahannya itu adalah ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalannya orang-orang yang diberikan keistiqomahan. Karena mustaqim itu adalah orang-orang yang diberikan keistiqomahan. Nah, siapa orang-orang yang diberikan keistiqomahan itu? Nah, baru itu adalah orang yang mendapatkan jalan yang lurus. Jadi hidayah yang selalu kita minta kepada Allah. Maka para ulama menjelaskan di antaranya adalah Al-Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala yang hidup di masa tabi'in, yang dibina langsung oleh para sahabat, dan di antara guru beliau adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah seorang daripada istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah membina Imam Hasan Basri selama 11 tahun lamanya. Kemudian beliau menjadi seorang ulama yang luar biasa di masanya. Nah, Imam Hasan Basri rahimahullah menafsirkan ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalannya orang-orang yang Engkau berikan keistiqomahan ini. Siapa mereka ini? Yaitu orang-orang yang selalu berada di majelis ilmu dan orang-orang yang selalu mengamalkan ilmunya itu. Masya Allah, makanya tentunya kita selalu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu mendapatkan dua hal ini, yaitu kita mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan keistiqomahan untuk kita mengamalkan ilmu ini. Karena kalau hilang salah satunya, nah itulah yang menjadikan kita selalu berlindung kepada Allah dengan ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Kau berikan nikmat itu ya Allah. Wa ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai. Siapa orang-orang yang dimurkai oleh Allah, Pak? Yaitu orang-orang Yahud. Nah, yang dimaksud daripada al-maghdub di sini adalah orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang Yahudi ini dimurkai oleh Allah? Yaitu karena mereka memiliki ilmu yang banyak, dititipkan ilmu oleh Allah Jalla Jalaluhu, akan tapi mereka tidak mau mengamalkannya. Kemudian yang kedua adalah waladhdallin, dan bukan pula jalan yang orang-orang yang Kau sesatkan ya Allah. Siapa orang-orang yang disesatkan oleh Allah? Yaitu orang-orang Nasara. Kenapa orang-orang Nasara disesatkan oleh Allah? Itu disebabkan karena mereka beramal tanpa didasari dengan ilmu. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, berapa banyak orang seorang muslim bahkan mengaku diri beriman kepada Allah, akan tapi mereka tidak merasa bahwa sesungguhnya
tidak sedikit di antara mereka yang mewarisi penyakit Yahudi dan penyakit Nasara. Apa penyakit Yahudi? Yaitu mereka rajin menuntut ilmu, tapi tidak ada sedikit pun keinginan untuk mengamalkan ilmu mereka dapatkan. Allahu Akbar. Itu jangan sampai kita memiliki sifat seperti itu, Pak. Menunjukkan bahwasanya kita memiliki sifat Yahudi di situ. Mungkin kita bukan orang Yahudi, akan tapi sifatnya ada pada diri kita. Yaitu ilmu apapun yang kita dapatkan dari pencerahan para guru kita, maka selalu ada usaha untuk kita amalkan ilmu itu, bukan hanya sekedar untuk ditumpuk ilmu itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah itulah pentingnya juga kita berilmu sebelum beramal agar kita tidak sesat. Maka buat sekalian dan ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi selalu kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dengan ilmu, dan Allah memberikan keistiqomahan di atas amalan kita semuanya insyaallah. Buat sekalian dan ibu sekalian dimuliakan Allah, satu ayat yang akan kita kaji pada pagi hari ini. Ayat ini adalah ayat yang sudah masyhur, yang selalu dibacakan oleh para khatib ketika di mimbar-mimbar khutbah, yaitu di dalam Quran surah Ali Imran di ayat yang ke-102. Allah Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan pernah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam yang benar, muslimnya muslim yang benar. Itu kata Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, sedikit kita mengkaji dan mengupas yang berkaitan dengan ayat ini. Allah memulai kalimatnya dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalimat yang serupa dengan ayat ini, dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, itu lebih kurang ada 90 kali dalam Al-Quran. Ya Pak ya? Berapa kali Pak? Ada 90 kali di dalam Al-Quran Allah memanggil orang-orang yang beriman dengan kalimat yang luar biasa, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku diri beriman kepada Allah. Ada dua panggilan di dalam Al-Quran. Ada namanya nida'ul 'am, yaitu panggilan secara umum yang siapapun dia yang merasa diri manusia, pokoknya di situ, baik itu kafir maupun muslim, baik itu kufur maupun mukmin, munafik, yang semuanya di situ, dengan kalimat ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Akan tapi Allah di dalam ayat ini tidak menggunakan kalimat umum, tapi Allah menggunakan kalimat khusus, menunjukkan bahwasanya Allah memanggil kita dengan cinta dan kasih sayangnya. Itu disampaikan oleh para ulama tafsir, diantaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Allah memanggil kita dengan kalimat cinta dan kasih sayang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan perhatikan ayat ini. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau kalian mendapati kalimat ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Quran, maka benar-benar perhatikan ayat selanjutnya. Kalimat selanjutnya. Ada dua kemungkinan di situ. Kemungkinan yang pertama, kalau ayat tersebut dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, kemungkinan pertama itulah ada perintah yang wajib untuk kita tunaikan di dalamnya. Kalau enggak, yang kedua, yaitu ada larangan yang benar-benar wajib untuk kita tinggalkan di dalamnya. Ya, sekali lagi, setidaknya ada 90 kali kalimat ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Quran. Itu ada dua kemungkinan kelanjutan daripada ayat
tersebut. Kalau di dalam ayat ini itu adalah perintah larangan apa? Perintah larangan. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Perintah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Menunjukkan bahwasanya kalimat takwa ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kalimat iman. Karena Allah mendahulukan kalimat iman. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Menunjukkan iman itu belum cukup untuk kita bisa mendapatkan apa yang menjadi janji Allah berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Sekali lagi, sekalipun ayat ini sering dibacakan, akan tapi kita mengupas tuntas. Ya. Apa yang dimaksud daripada takwa yang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Ibnu Katsir, mengatakan bahwasanya kalimat takwa di dalam ayat ini, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, itu ada 3 makna. Yang pertama kata beliau, yaitu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu ayyutu'a wa la yu'sa. Berapa banyak orang itu mengaku diri bertakwa kepada Allah, akan tapi tidak paham 3 konsep takwa ini. Konsep yang pertama itulah ayyutu'a wa la yu'sa. Hendaklah mereka selalu mentaati Allah dan jangan pernah mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Makanya buat sekali kepada Allah, kalau ada orang yang selalu melakukan ketaatan kepada Allah, yang selalu beribadah kepada Allah, akan tapi di satu sisi mereka rajin bermaksiat kepada Allah, berarti itu menunjukkan bahwasanya orang ini belum menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan nanti ketika datang bulan Ramadan, apalagi ayat ini sering dibacakan, makanya perlu untuk kita kaji dulu hari ini agar benar-benar puasa kita nanti, bacaan Al-Quran kita di siang harinya, di malam harinya, puasanya kita di siang harinya, itu benar-benar mendapatkan puncak daripada takwa itu sendiri. Ya, maka hari ini kita benar-benar mengupas tuntas apa makna daripada takwa di dalam Al-Quran itu sendiri. Ya, maka bahwa sekalian dimuliakan Allah, kalau ada orang yang tadi itu di satu sisi mereka rajin beribadah, tapi di satu sisi juga mereka rajin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, itu menunjukkan bahwasanya ibadahnya itu belum bisa jadi itu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin mereka dikatakan sebagai orang-orang yang muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hakikat daripada ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dia seharusnya semakin jauh dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata beliau, ada 3 racikan yang menjadikan ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada siapa? Al-Imam Ibnu Taimiyah. Racikan yang pertama adalah roja. Bagaimana caranya ibadah yang barusan kita lakukan sholat subuh tadi, ataupun majelis ilmu yang sekarang kita duduk di dalamnya, ataupun rangkaian-rangkaian ibadah yang lainnya, itu kita tanamkan roja. Harapan kita sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap hanya kepada Allah. Semua yang kita kerjakan semuanya karena Allah. Dan inilah yang menjadikan ibadah kita itu Pak, itu bisa kekal selama-lamanya insyaallah. Makanya Imam Malik rahimahullah taala mengatakan, "Maka lillah fa huwa abqa." Sesuatu yang didasari karena Allah pasti akan abadi, Pak. Pasti akan kekal. Ya Pak. Ustaz, kenapa sih sholat malam saya sering saya tinggalkan Ustaz? Padahal dulu saya selalu terbiasa untuk mengerjakan sholat malam. Bisa jadi, kata Imam Ibnu Taimiyah, itu ketika dia mengerjakan sholat malam, ketika dulu dia rajin mengerjakannya, itu disebabkan karena dia mengerjakannya tanpa didasari dengan keikhlasan kepada Allah Jalla. Itu bisa jadi. Kenapa? Karena sesuatu yang didasari karena keikhlasan itu seharusnya pasti akan kekal. Pasti kekal. Ya. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di samping kita menanamkan roja,
Juga kita harus menanamkan khauf di dalam beribadah kepada Allah. Ini khauf juga ini sangat penting. Tanamkan rasa takut kepada Allah. Kenapa kita sholat? Karena takut kepada Allah. Nah inilah yang menjadikan yang pertama tadi, yaitu orang itu rajin beribadah, akan tapi di satu sisi dia juga rajin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin dia beribadah karena ingin mendapatkan surga, tapi dia lupa di samping Allah menciptakan surga, dia lupa Allah pun menciptakan neraka yang seharusnya dia tanamkan rasa takut kepadanya. Yang di kemudian hari menjadikan dia meninggalkan kemaksiatan. Nah, berarti menunjukkan kalau orang tadi rajin beribadah, tapi di satu sisi rajin bermaksiat, menunjukkan dia hanya menanamkan racikan yang pertama saja, yaitu wajah, tanpa dia menanamkan racikan yang kedua bernama khauf. Kemudian yang ketiga, agar ibadah itu selalu sempurna, agar ibadah itu selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada racikan yang ketiga yang bernama mahabbah, yaitu cinta. Kita cintai ibadah itu. Makanya kenapa Al-Quran ini kita susah banget untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Itu disebabkan karena kurang cintanya kita dengan Al-Quran itu. Ya Pak? Kenapa itu kita kurang cinta dengan Al-Quran? Karena pasti hati kita itu banyak penyakit di dalamnya. Makanya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyampaikan, "Lau anna qulubana tahura ma syabi'na min kalami rabbina." Kalau sekiranya hati kita ini bersih, maka pasti kita tidak akan pernah merasa bosan, merasa kenyang dengan Al-Quran. Yang baru baca sebentar 2-3 lembar ngantuk. Ya, ngantuk. Padahal di dalam Al-Quran itu Pak, wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum iman. Seharusnya Al-Quran itu ketika dibaca atau ketika kita membaca Al-Quran itu yang pertama itu imannya Pak, bukan ngantuk. Ya Pak. Ya seharusnya yang pertama itu adalah imannya Pak, ketika membaca Al-Quran itu. Tapi kebanyakan kita justru bertambah ngantuk. Ngantuk ini, baca Al-Quran ngantuk. Tutup pusatnya, selesai baca Al-Quran. Yang dibuka apa? HP, Masya Allah, langsung melek Pak. Matanya itu kebuka Pak. Nah ini disebabkan karena ada penyakit di dalam diri kita. Nah itu kenapa ya? Karena kurang cintanya kita terhadap Al-Quran. Makanya ataupun ibadah-ibadah yang lain. Makanya pas sekalian yang berkata Allah, itu poin yang pertama yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang selalu menjalankan ketaatan, tapi di satu sisi juga mereka berusaha benar-benar untuk meninggalkan kemaksiatan itu. Ya, kalau menjalankan ketaatan itu Pak, itu tidak ada masih ada dua pilihan. Kalau menjalankan ketaatan itu, bisa dipahami Pak, yaitu fa'budullah mastata'tum. Beribadah kalian kepada Allah semampu kalian, semampu Pak. Bahasa itu semampu. Tapi ketika Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, itu tidak ada kalimat semampu, menunjukkan harus kita paksa untuk kita tinggalkan itu. Bisa dipahami Pak? Kalau kita melakukan sesuatu hal yang bernilai kebaikan, kita pelan-pelan, usaha, masih ada usaha di sini, usaha sedikit-sedikit, dan mastata'tum, kita semampu kita. Jangan secara langsung kita paksakan diri, tidak. Tapi kalau berkaitan dengan meninggalkan kemaksiatan, wajib untuk kita memaksakannya. Paksa untuk kita tinggalkan semua kemaksiatan itu. Ya, ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, karena sahabat Mas'ud radhiyallahu anhu, makna takwa haqqa tuqatih di situ adalah ayyushkalla fala yuqam. Maka hendaklah mereka selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah mereka mengkufuri nikmat itu. Jangan pernah mereka lupa atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Maka pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian diberikan Allah. Ketika Allah memberikan kenikmatan berbagai macam rezeki kepada kita, yang namanya rezeki itu semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba dilihat di rumah kita, rezeki yang Allah berikan di rumah kita, entah itu anak, istri. Bagi seorang istri adalah suami, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Baju yang kita pakai, itu semua adalah rezeki dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya,
sudah pernah dari rizki yang Allah berikan tersebut yang menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena salah seorang ulama, Al-Imam Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala menyampaikan bahwasanya ibadah, kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah fahiya batil. Nikmat ataupun rezeki yang tidak menjadikan seseorang itu semakin dekat kepada Allah, maka nikmat tersebut akan bernilai musibah yang sangat besar. Allahu Akbar. Akan ditanya semua nanti. Makanya sering saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian berkat Allah, baju yang kita pakai, peci yang kita miliki, baju yang kita miliki, sarung yang kita miliki, celana yang kita miliki, semua itu di rumah Pak. Allah, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini pastikan itu semua yang kita miliki itulah pernah kita pakai di dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada di lemari kita sehelai pakaian pun, tapi ternyata sehelai pakaian itu adalah tidak pernah kita pakai di dalam menyembah Allah. Tidak pernah kita pakai di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallah, maka bisa jadi dengan sehelai pakaian itu akan menjadikan diri kita terhalang untuk mendapatkan ridhonya Allah berupa surganya. Bagaimana dengan rumah kita? Ini yang besar. Bagaimana dengan istri kita? Bagaimana dengan anak-anaknya kita? Yang itu semua adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita mengkufuri nikmat itu. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, selalu saya bersyukur kok. Apa bentuk syukurnya? Ya setiap Allah menampakkan kenikmatan, saya mengucapkan kalimat alhamdulillah. Pak, kata Imam Syafi'i, itu adalah tidak la yutimmu syukur, tidak sempurna, tidak dikatakan sempurna rasa syukurnya seorang hamba kepada Allah, melainkan dia harus memenuhi 3 syarat. 3 syarat syukur. Ya, yang pertama adalah asyukru bil lisan. Ketika Allah memberikan nikmat kepada dia, maka dia mengucapkan kalimat alhamdulillah. Tapi ternyata itu tidak cukup. Harus ada syarat syukur yang kedua, yang bernama asyukru bil qalbi. Kata Imam Syafi'i, yaitu bagaimana caranya dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, yang menjadikan dia meyakini bahwasanya itu semua adalah bukan karena hasil kerja kerasnya dia, kemudian dia mendapatkan gaji itu. Gaji itu adalah rezeki dari Allah. Dia harus meyakini semata-mata itu karena Allah yang memberinya, bukan karena lembutnya dia. Bukan. Itu syukur itulah. Kemudian yang ketiga adalah asyukru bil jawari. Allah semakin menambahkan kenikmatan itu, semakin bertambah pula ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan makna takwa yang ketiga adalah ayyud kalau fala yunsa. Hendaklah Allah selalu kita mengingat, selalu kita berpikir kepada Allah Jalla Jalaluhu, dan jangan pernah kita lupa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Makanya Bapak Ibu sekalian dimulakan Allah, setiap hembusan napas kita jangan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz-lafaz zikir yang bisa dan mampu untuk kita ucapkan. Coba kita lihat dan coba kita ingat ke belakang. Ya, bahkan mungkin tadi Pak, jalannya kita dari rumah kita masing-masing menuju masjid, kira-kira zikir apa yang kita ucapkan tadi? Mungkin kita tidak, padahal itu ada sunnahnya sebenarnya. Ketika kita keluar rumah misal, ya, ketika kita keluar rumah, sunnah yang contoh kalau Nabi SAW itu apa? Bismillahi tawakkaltu Allah la haula wa la quwwata illa billah. Berangkatnya kita dari rumah kita menuju masjid. Di situ pun ada sunnahnya yang harus kita baca. Ya, yang untuk kita baca. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa fi lisani nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa min amami nura wa an yamini nura wa an shimali nura. Allahumma atini nura. Ya, kita meminta cahaya semuanya dari berbagai macam arah, sehingga kehidupan kita benar-benar memuaskan di hari itu. Masya Allah. Ya. Tapi kalau sekiranya berangkatnya kita dari rumah kita menuju masjid,
kita tidak bisa mengucapkan zikir tertentu yang disunahkan Nabi SAW. Zikir apapun aja Pak, terserah. Ya. Kalau kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pengganti daripada ini, mentok-mentoknya Pak ya, tidak bisa kita hafal ayat ini, hadis ini. Allahumma ja'al fi qalbi nur ini, itu adalah sunnahnya di situ adalah bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Langkah kita dari rumah kita sampai masjid. Ya baik? Dari rumah kita sampai masjid, itu sunnahnya itu adalah kalau kita tidak bisa melafazkan kalimat Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura dan seterusnya tadi, maka dengan kalimat apa Pak? Takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Dan itu ada di dalam kitab Sunanul Mansiyah yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Hutsainan. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian diberkahi Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 bentuk makna daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ini jadikan sebagai cermin di dalam diri kita. Yang selama ini kita meyakini bahwasanya saya sudah bertakwa kepada Allah. Coba bercermin pada 3 hal ini. Benar-benar ada nggak di dalam diri kita? Ya, maka Bapak sekalian diberkahi Allah. Kemudian Ustaz, apa ciri orang yang bertakwa itu? Nah ini untuk kita kumpulkan nilai-nilai takwa ini yang sebentar lagi lebih kurang 1 bulan lagi, lebih 5 hari atau 6 hari kita akan kedatangan tamu yang spesial, tamu mulia, ya, yaitu tamu bulan Ramadan yang datang hanya sekali dalam setahun. Ya makanya perlu untuk kita, kalau kata Syekh As-Syiqiti rahimahullah taala, guru daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, menyampaikan bahwasanya ketika beliau selalu mengisi tahlil Ramadan, ya, bekal untuk mencapai bulan Ramadan, untuk kita bisa mendapatkan muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa itu kaji betul itu nilai-nilai takwa di dalam Al-Qur'an itu sebelum Anda itu masuk bulan Ramadan itu. Apa nilai-nilai takwa itu kepada Allah di dalam Al-Qur'an, diamalkan biar puasanya nanti benar-benar mendapatkan nilai takwa di Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ya, makanya para ulama dulu itu Pak, sebelum datang bulan Ramadan itu 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, toko-toko mereka itu sudah tutup Pak. Mereka sudah nggak bekerja lagi Pak. Itu persiapan mereka fokus persiapan untuk belajar ilmu, kaji nilai-nilai takwa itu. Kalau kita kaji nilai-nilai takwanya Pak, tahim Ramadannya 3 hari, 2 hari sebelum Ramadan Pak. Ya Pak. Subhanallah. Ya. Tapi setidaknya mentok-mentoknya itu dalam 1 bulan. Nah ini pas ini waktunya kita 1 bulan itu, 1 bulan sebelum bulan Ramadan itu sudah tahim Ramadan sebenarnya. Itu berangkat daripada ayat surah Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Turun ayat ini Pak, itu di tanggal berapa Pak? Di tahun berapa? Tahun kedua. Tahun kedua setelah hijrah. Ya. Tahun kedua setelah hijrah. Ya. Masya Allah. Itu di bulan kapan Pak? Di bulan 1 bulan ketika sebelum datangnya bulan Ramadan. Ya Pak ya? 1 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, yaitu di tanggal 1 Sya'ban. Itu turun ayat ini Pak. Ya. Tanggal 1 Sya'ban tahun 2 Hijriah. Dikerjakannya kapan? Diamalkannya tanggal 1 Ramadan. Ayat ini diamalkannya menunjukkan bahwasanya Allah kasih waktu dulu untuk kita mempersiapkan diri datangnya bulan Ramadan itu, untuk kita mengamalkan ayat ini itu 1 bulan dulu. Nah, makanya pas ini waktu untuk kita mempersiapkan diri, kita bekali diri kita agar mampu kita benar-benar mendapatkan nilai takwa dari puasa yang kita kerjakan nanti. Ya maka Allah sekalian diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Apa sih ciri-ciri orang bertakwa itu? Maka kita kaji semuanya dari Al-Qur'an. Ya, ada 2 ciri. Ciri yang pertama, orang yang bertakwa itu ini sebagai bentuk hablum min Allah. Itu Allah tempatkan di dalam Quran surah yang kedua, Al-Baqarah, di ayat 1 sampai ayat yang ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya.
Dari Alkitab la raiba fi. Itulah Al-Quran, Alkitab yang tidak ada keraguan di dalam isinya. La raiba fi. Hudan lil muttaqin. Petunjuk, solusi terbaik dari setiap permasalahan kehidupan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa di situ? Kata Allah sendiri, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang mengimani yang gaib. Semua yang gaib yang telah ditetapkan oleh Allah, yang telah dikabarkan oleh Allah, wajib untuk kita mengimani. Adanya surga, adanya neraka. Bahkan Allah sendiri itu adalah gaib, tidak gaib. Wajib untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua adalah wa yuqimunas shalah. Salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa yuqimus shalah. Selalu diulang-ulang wa yuqimuna wa yuqimu. Salat di situ. Apa? Walladzina apa? Yaitu berzakat. Ya berinfak di situ. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang selalu berinfak. Tuh, ternyata infak itu Pak, itu bentuk hablum minallahnya kita. Bukti kecintaan kita kepada Allah itu. Ya, itu infak. Masya Allah. Akan Nabi waskali kepada Allah. Kalimat walladzina yuqimunas shalah di dalam Al-Qur'an. Itu apa namanya? Itu sholatnya itu benar-benar selalu untuk dievaluasi. Ya, ini disampaikan oleh apa namanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ya, di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, beliau sampaikan kalimat alladzina yuqimunas shalah di dalam Al-Qur'an. Itulah menunjukkan bahwasanya bukan hanya sekedar dikerjakan sholat itu, akan tapi selalu untuk kita evaluasi. Sudah benarkah sholat yang kita lakukan? Ya, apa kebenaran sholat ini? Selalu kita kerjakan itu Pak. Coba kita cek Pak. Sholat yang barusan kita kerjakan itu benar-benar sudah diterima apa belum oleh Allah Subhanahu. Sudah benar nggak sholat kita? Itu ada semua di dalam Al-Quran itu. Setidaknya apa Pak? Sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Ibnu Katsir itu adalah apa Pak? Aqimis sholat, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat menjadikan seseorang itu tadi itu jauh daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, kalau ada orang yang bermaksiat padahal dia lagi sholat, menunjukkan sholat itu tidak diterima oleh Allah. Ya baik. Kenapa? Karena ayat ini jelas. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya baik. Makanya kalau ada orang yang nafsunya bergejolak, ya baik, selalu bermaksiat kepada Allah, itu menunjukkan sholatnya itu tidak benar. Makanya Allah tekankan lagi di dalam Quran surah Maryam di ayat ke-59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat. Allah gandengkan kalimat orang yang melalaikan sholat dengan syahwat. Orang yang membiarkan syahwatnya Pak, pikirnya itu cinta dunia saja. Tapi dia rajin sholat. Allah menunjukkan itu sholatnya itu tidak benar Pak. Allahu Akbar. Orang yang melihat syahwatnya, nafsunya, nafsu dunianya. Ya. Dia bangun tidur, tidak ada yang dia pikirkan melainkan apa? Dunia. Ambisinya terhadap dunia itu besar banget. Padahal dia lagi sholat. Kata Imam Ibnu Katsir, nah ini sholatnya itu yang tak beres. Makanya kalau anak-anak kita, maaf Pak, suka pacaran dan lain sebagainya, jangan marahi dia karena pacarannya, jangan. Tapi kita evaluasi sholatnya. Itu yang benar. Ya, kalau dia suka pacaran itu menunjukkan bahwasanya Ustaz, anak saya rajin sholat kok, tapi sholatnya itu nggak benar. Ya bayar, sholatnya itu nggak benar. Atau mungkin ada di kita sendiri. Ya, seorang istri misalkan di rumah kita, Ustaz, mana istri saya itu selalu, masya Allah Ustaz, selalu menjaga sholatnya. Tapi ketaatan kepada saya Ustaz itu kurang banget. Nah itu perbarui sholatnya. Perbarui sholatnya. Mungkin dari segi bacaannya, bahkan mungkin dari segi tumaninahnya, dari segi kekhusyuannya, yang menjadikan sholatnya itu tidak diangkat oleh para malaikat yang dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga sholatnya tidak diterima Allah. Itu kuncinya. Itu takwa itu. Insyaallah. Ya. Nah, baru kemudian yang ketiga tadi
adalah ciri orang yang bertakwa sebagai bentuk hablum minallah. Itu apa tadi? Ya, orang-orang yang suka berinfak. Ya kan? Ya, orang-orang yang suka berinfak ini orang yang bertakwa itu. Luar biasa itu. Makanya di dalam Quran surah apa itu Al-Hujurat itu di ayat yang ke-15 itu kan. Orang-orang yang suka berinfak Allah tutup dengan kalimat apa? Ulaika humus shadiqun. Yaitu mereka itulah orang-orang yang jujur keimanan ini. Masya Allah. Ternyata ukuran jujur keimanan kita ternyata bukan sholat. Ya baik? Bukan sholat. Jujur keimanan kita bukan sholat. Jujurnya keimanan kita bukan jihad. Jujurnya keimanan kita bukan amalan-amalan yang lain. Tapi jujurnya keimanan kita Allah sampaikan di dalam surah Al-Hujurat itu. Di ayat ke-15 itu adalah hartanya. Ya? Hartanya. Fima afna. Ya? Dari mana dia dapatkan hartanya itu dan kemana dia arahkan hartanya. Masya Allah. Ya? Makanya di dalam Al-Quran itu Masya Allah itu disebutkan. Makanya ini bapak-bapak yang punya harta, ya baik, ini saya nasihatkan khusus untuk diri saya pribadi dan juga kepada kita semuanya, bapak sekalian, ya, jangan enggan untuk berinfak di dalam Allah, ya baik, jangan enggan untuk berinfak, mulai hari ini Pak, dan seterusnya. Syukur-syukur alhamdulillah sudah benar-benar dirutinkan itu, ya, jangan melihat nominalnya banyak atau sedikit, yang penting itu adalah rajin kita berinfak. Bila perlu tiap hari kita berinfak, ya, Masya Allah, bapak-bapak tahu kesuksesan daripada para sahabat dulu, ya, dalam hal tijarah, yaitu perdagangan. Itu kenapa? Itu disebabkan karena mereka rajin berinfak. Sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, itu kekayaannya yang luar biasa. Itu sampai beliau itu adalah orang yang kaya yang gagal miskin. Itu sahabat Abdurrahman bin Auf. Ya, sahabat yang gagal miskin itu sahabat Abdurrahman bin Auf. Hari ini banyak orang gagal kaya Pak. Itu kenapa? Karena mengumpulkan harta tapi tidak diinfak. Tapi juga mereka gagal kaya. Tapi sahabat Abdurrahman bin Auf ini dalam sejarah itu dikatakan sebagai sahabat yang gagal miskin Pak. Itu kenapa? Allah tidak menjadikan Abdurrahman bin Auf sebagai orang yang miskin. Padahal keinginan untuk menjadi orang miskin itu Masya Allah. Tapi Allah tidak menjadikan dia sebagai orang yang miskin. Tapi kita hari ini ingin kaya, mengumpulkan harta, tidak mau berinfak, tidak kaya-kaya juga. Allahu Akbar. Ya. Bagaimana sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Sahabat Utsman bin Affan, Masya Allah. Ya. Itu luar biasa. Beliau selalu berinfak di dalam Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Quran surah Al-Baqarah di ayat 261 Allah sampaikan, "Matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillah." Perumpamaan daripada orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang berinfak di jalan Allah. Kama tali habbatin ambatas sab'a sanabila. Itu diumpamakan oleh Allah. Orang yang berinfak di jalan Allah ya. Ini diumpamakan Allah sebagaimana orang yang menanam satu biji. Satu biji tanaman. Ya, ambatat sab'a sanabila. Satu biji itu menghasilkan 7 batang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dan di setiap tangkai, setiap batangnya itu menghasilkan 100 biji lagi. Ini Masya Allah Pak. Kenapa kita tidak yakin dengan konsep Al-Quran sendiri Pak? Ya Pak. Kenapa kita tidak yakin dengan rumus dari Allah? Kenapa kita tidak yakin dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar. Ini jelas ini Pak. Kita tanam 1 itu mendapatkan 700 Pak. Masya Allah. Bahkan sederhananya saya ini Pak. Ya, bahkan sederhananya ini. Kita sholat di Masjid Nabawi Pak. Itu kira-kira berapa? Bukan kira-kira. Itu berapa pahala yang kita dapatkan? Ya, 1000 ya? 1000 pahala yang kita dapatkan. Kalau di Masjid Haram 100.000 kebaikan yang akan kita dapatkan. Ya, di Masjid Haram 100.000 kebaikan yang akan kita dapatkan. Tadi kita katakan konsep daripada orang yang konsep dari Allah bagi orang yang
Berinfak. Orang berinfak 1.000 rupiah dalam sehari. Ini 1.000 rupiah apa? Dirumuskan. Rumusnya di situ kalikan berapa? 700. 700 kali 1.000 berapa, Pak? 700.000. Mana yang paling besar, Pak? Sedekah, infak. Coba itu maha adilnya Allah Jalla Jalaluhu. Ya, maha adilnya Allah Jalla Jalaluhu. Mungkin Allah itu tidak semuanya itu merasa terpanggil untuk mendatangi Masjidil Haram. Tapi karena maha adilnya Allah Subhanahu wa taala, Allah taala ini amalannya. Ya, tapi jujur kamu. Ya, itu kata Allah. Enggak ragu-ragu kamu dengan janjimu, itu kata Allah. Masya Allah. Ya. Jadi sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saking semangatnya saya menyampaikan ini sampai lupa waktu ini. Infak, ya, jangan mengumpulkan harta, ya, yang di kemudian hari ternyata harta itu yang ternyata menghalangi kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang terakhir, ciri orang yang bertakwa yang terakhir, kata siapa? Kata Allah Jalla Jalaluhu, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu selalu mengimani Al-Qur'an. Ya, baik. Itu kunci. Selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an. Jangan pernah lupa kita membaca Al-Qur'an. Kemarin saya merasa terpukul, wallahi saya merasa terpukul. Itu dengan saya sholat Jumat di Masjid Al-Jihad. Ya. Ini di saat ini ada Ustaz, alhamdulillah, ini saya perkenalkan juga ya, Pak Sulis. Ini dia Ustaz Jundi Abu Daud yang sudah bergabung di rumah Quran kita. Beliau alumni sudah S1 S2 sudah. Ya, mungkin bisa kita pakai juga di sini untuk menyampaikan ilmu juga kepada kita. Ya, ini sama beliau kemarin duduk setelah setelah sholat Jumat. Ini kita ngobrol sama bapak-bapak yang tinggal di Cibubur City. Terus sampaikan ngobrol masalah Al-Quran di situ, masalah rumah Quran. Nah, ini seharusnya para penghafal Al-Quran itu ini melebihi saya. Melebihi saya. Saya bisa mengkhatamkan Al-Quran alhamdulillah dalam sebulan itu 3 kali. Masya Allah. Menunjukkan bahwasanya per hari itu adalah 3 juz. 3 juz per hari. Ya kan? Per juz 3 juz per hari. Berarti bagi para penghafal Al-Quran itu setidaknya harus 5 juz. Allahu Akbar. Itu merasa terpukul banget itu. Ya, merasa terpukul banget. Ini bapak ini bukan penghafal Al-Quran tapi mampu 3 juz per hari. Itu di luar bulan Ramadan. Masya Allah. Bagaimana dengan di bulan Ramadan? Ya, coba Pak. Bapak seperti itu bisa. Itu bagaimana dengan kita? Ya, jangan. Makanya konsep kita juga itu mindset kita. Aduh, saya masih banyak pekerjaan. Saya begini. Allahu Akbar. Allah yang mengatur waktu kita. Waktu itu akan berkah. Itu disebabkan karena waktu yang tadinya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Apa keberkahan daripada waktu kita? Waktunya tinggal sedikit tapi waktu yang sedikit itu mampu untuk menyelesaikan segala macam urusan kita. Insyaallah. Sedikit waktu kita, tapi mampu menyelesaikan urusan kita. Itu berkahnya waktu itu. Tapi waktu yang berkah itu adalah waktu dipanjangkan, diluarkan waktu kita, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam hal tidak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerjakan ini, kita mengerjakan itu, sampai lembutnya kita. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwasanya waktu kita itu tidak berkah. Itu kenapa? Disebabkan karena bisa jadi Al-Qur'annya yang kita nggak beres di pagi hari. Insyaallah. Nah, coba diintrospeksi. Kan kita benar-benar ingin menumbuhkan takwa di dalam diri kita. Ya, Al-Qur'annya coba dicek di situ, Pak. Ya. Makanya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, kalau ingin melihat jauh dan dekatnya seorang hamba dengan Allah, itu lihatlah bagaimana jauh dan dekatnya dia dengan Al-Quran. Itu ukurannya. Barometernya itu Al-Quran. Ya? Sekali lagi, kalau ingin lihat jauh dan dekatnya seorang hamba dengan Allah, lihatlah bagaimana dia jauh dan dekatnya dia dengan Al-Quran. Kalau dia jauh dari Al-Quran, berarti itu menunjukkan bahwasanya dia sedang jauh dari Allah. Tapi kalau
selalu dia berrelasi dengan Al-Quran. Insya Allah Al-Quran Allah itu dekat dengan kita. Ya, itu poin yang pertama, yaitu ciri yang pertama yang sebagai bentuk hablum minallahnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu syuruk sudah masuk, tapi waktunya saja yang sudah masuk, ya, dilarang untuk kita mengerjakan sholat yang langsung ketika masuknya waktu syuruk, ya. Nama sholat adalah sholat isyraq, ya, nanti lebih kurang 15 menit setelah masuknya waktu itu baru kita diperbolehkan untuk mengerjakan sholat isyraq. Sedikit tidak sampaikan lagi. Lalu bagaimana dengan bentuk hablum minan nasnya, orang yang bertakwa ini? Jangan lupa, ini terkadang orang yang bertakwa itu hanya dipandang sebelah mata, artinya dipandang bahwasanya dia rajin sholat, dia rajin infak, ya kan? Kemudian dia tumpukan itu semua. Nah, ini enggak benar ini. Ya, berapa banyak itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah sendiri mengatakan, "Amilatun nasibah tasla naran hamid." Di dalam Quran surah Al-Ghasyiyah itu, ayat ketiga dan keempat. Apa kata Allah? Amilatun nasibah. Ini orang ini selalu memperhatikan hablum minallah ini. Tapi ternyata tasla naran hamid. Dia dilempar Allah ke dalam neraka. Allah. Itu kenapa? Karena dia cuek terhadap hablum minan nasnya. Hablum minallah yang bagus, ya, hablum minallah yang bagus, tapi dia cuek terhadap hablum minan nasnya. Ini bukan orang yang bertakwa. Nah, apa ciri orang yang bertakwa itu? Sebagai bentuk hablum minan nasnya, itu ada di dalam Quran surah yang ketiga, Al-Imran, di ayat yang ke-133, 134, dan kalau bisa ditambah 135 di situ. Apa kata Allah? Kita singkat, percepat sedikit. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan jannahnya Allah yang seluas langit dan bumi. Untuk apa ampunan Allah? Untuk apa jannahnya Allah? U'iddat lil muttaqin. Hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa saja. Pak, surga yang seluas langit dan bumi itu adalah surga yang paling rendah, Pak. Iya, baik. Surga yang seluas langit dan bumi itu adalah surga yang paling rendah. Lalu bagaimana dengan surga yang paling tinggi? Masya Allah. Dan itu yang paling rendah saja. U'iddat, hanya diperuntukkan lil muttaqin, hanya diperuntukkan untuk orang bertakwa saja. Maka kalau kita tidak menumbuhkan nilai-nilai takwa, lalu dengan lewat pintu mana kita bisa mendapatkan surga ya Allah? Itu masalahnya. Nah, apa bentuk hablum minallah di sini? Hablum minannas di sini. Kata Allah, "Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra." Yang pertama, ciri orang yang bertakwa yang pertama yang sebagai bentuk hablum minannasnya dia, itu adalah kata Imam bin Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad ketika membahas masalah takwa ini. Kalau nanti ada kalimat ya, walladzina yu'minuna bima apa tadi? Orang yang berinfak di surah Al-Baqarah yang tadi, berarti ayat ini, ya, ayat ini, wa ittaqil muttaqin alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra di sini, ini adalah berkaitan dengan karena hablum minan nas, berarti orang yang suka membantu orang lain. Ya, baik? Orang yang suka membantu orang lain. Ya. Dibutuhkan dia untuk membantu ini, cepat dia, peka. Baik. Masya Allah. Ketuk malam-malam pintu rumah kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ternyata tetangga kita. Mohon maaf Pak, karena Bapak punya kendaraan. Mohon maaf, bisa nggak bantu? Ini jam 2 malam Pak, jam 1 malam. Ini orang tua saya sakit, harus dibawa ke UGD atau IGD. Kira-kira bisa bantu Pak? Masya Allah Pak. Tanamkan keyakinan di situ. Itu luar biasa itu Pak. Masya Allah, tawaran yang luar biasa. Demi Allah saya sampaikan, itu tawaran yang luar biasa yang datang dari Allah. Bisa jadi bapak yang tetangga kita tadi meminta tolong, bisa jadi diarahkan oleh Allah untuk meminta tolong kepada tetangga-tetangga yang lainnya. Tapi Allah menawarkan dulu kepada kita amalan yang luar biasa itu. Masya Allah. Ustaz, apa luar biasanya amalan itu? Pak, di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi SAW menyampaikan, "Wallah, inni la an amshiya ma'akhi li hajati ahabbu ilayya min an a'takifa hadha masjid syahr al-amin." Masya Allah. Wallah,
sesungguhnya aku itu berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi hajatnya, untuk menyelesaikan urusannya. Aku mengantarkan dia kemanapun dia tujuannya kemana. Itu ahabbu ilayya, lebih aku cintai dibandingkan dengan an a'takifa hada masjid syahran. Lebih baik dan lebih aku cintai dibandingkan dengan aku duduk di masjid aku ini untuk melakukan i'tikaf di Masjid Nabawi selama syahran, selama 1 bulan penuh. Allahu Akbar. Sejenak, hanya sebentar kita mengantarkan saudara kita. Masya Allah. Itu ternyata pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan orang yang melakukan i'tikaf bukan di masjid yang lain, tapi di Masjid Nabawi, bukan 10 hari, tapi 1 bulan penuh. Lupa kita di sini. Itu orang bertakwa. Masya Allah. Cepat. Kapan dibantu, kapan dimintai pertolongan, kapan dimintai bantuannya, cepat, gagas. Di sini. Kemudian yang kedua, itu adalah apa itu? Wal kadhiminal ghaidh, yaitu mereka yang selalu menahan amarahnya. Tidak cepat dongkol, Pak. Tidak cepat kesal pada orang, Pak. Ya, ini dicek terlebih itu adalah kepada istri kita, kepada anak-anak kita, bagi seorang istri kepada suaminya, gitu ya. Cepat di sini. Oh, ini ciri orang bertakwa ini. Jangan sampai saya dongkol. Terlebih kepada kedua orang tua kita. Waliyadu billah. Rasa kesel, rasa dongkol sedikit saja seorang anak kepada orang tuanya, Allah itu sudah cukup menjadi alasan untuk Allah menghalangi kehidupan dia di dalam dia mendapatkan keberkahan di dalam kehidupannya. Insyaallah. Sedikit saja. Kemudian yang ketiga yang terakhir itu adalah wal 'afina 'anil nas. Ketika kita berinteraksi tadi Pak, cepat memaafkan orang. Cepat maafkan orang itu. Ya, dia melakukan kesalahan kepada kita, suatu saat pun kadang mungkin tidak dipungkiri kita pun memberikan peluang untuk melakukan kesalahan kepada dia. Maka maafkan dia, agar nanti dia pun memaafkan kita insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ini tanda-tanda ataupun ciri-ciri orang yang bertakwa yang diungkapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya. Kalau kita bisa mengumpulkan beberapa ciri ini di dalam diri kita, Pak, apa ganjarannya? Itu adalah terakhir di dalam Quran surah Al-Qamar di ayat yang kedua dan ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yaitu permasalahan kehidupan kita. Ada masalah, enggak ada masalah, bagi orang yang bertakwa itu beres semuanya. Masya Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Selalu Allah berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka, yaitu yang kita sebut surprise. Masya Allah. Wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Sudah 15 menit. Sudah. Ya. Alhamdulillah. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan dan diskusikan, insya Allah nanti setelah kita melakukan sholat isyraq, ya. Nama sholatnya sholat isyraq, yaitu pahalanya setara dengan pahala haji dan umroh secara sempurna. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gahung untuk kayak macam ni. Terima kasih. Assalamualaikum.